Hujan rintik-rintik membasahi halaman rumah sederhana di pinggiran kota Temanggung sore itu. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut menyimpan rahasia langit yang sebentar lagi akan terkuak. Di dalam rumah, seorang gadis duduk bersimpuh di atas sajadah yang masih basah oleh air mata. Namanya Zahra, usia 20 tahun. Lembut perangainya, sopan tutur katanya, dan matanya menyimpan lautan kerinduan yang tak pernah padam. Kerinduan akan orang tua kandung yang tak pernah ia kenal. Sejak kecil, Zahra dibesarkan oleh seorang ibu angkat bernama Bu Siti, seorang janda paruh baya yang dikenal bijak dan taat beragama. Bu Siti menemukannya dalam kondisi terlantar di pengungsian 20 tahun silam, saat bencana tanah longsor meluluh lantakkan desa kecil di lereng gunung. Zahra masih bayi saat itu. Tak ada yang tahu siapa orang tuanya. Semua dokumen hilang. Zahra tumbuh besar dengan nama dan identitas baru, tanpa pernah tahu asal-usulnya. Meski bukan darah dagingnya, Bu Siti menyayangi Zahra sepenuh hati. Ia mendidiknya dengan penuh kesabaran, mengajarinya agama, menyekolahkannya, dan menjadikannya gadis yang kuat meski penuh luka. Zahra sendiri selalu merasa bersyukur, meski dalam hatinya ia sering bertanya, siapakah ayah dan ibunya? Apakah mereka masih hidup? Hari itu Bu Siti duduk di hadapan Zahra dengan wajah serius tapi penuh harap. "Zahra," katanya lembut, "ada seseorang yang ingin ta'aruf denganmu." Zahra terkejut. Ini bukan pembicaraan biasa. Bu Siti tak pernah memaksanya soal pernikahan. Tapi kali ini nadanya sungguh-sungguh. "Siapa, Bu?" tanya Zahra pelan. "Namanya Pak Fikri. Orangnya sudah matang, usia sekitar 40 tahun. Lajang, guru agama di pesantren luar kota. Santun, baik, dan tampak sangat tulus saat bicara. Dia datang ke rumah 2 pekan lalu. Katanya, dia sedang mencari calon istri yang sederhana dan salihah. Saat aku menyebut namamu, matanya langsung berkaca-kaca. Dia bilang, entah kenapa hatinya langsung tersentuh." Zahra terdiam. Usia pria itu hampir 2 kali lipat usianya. Tapi ia tak bisa menolak begitu saja. Selama ini, Zahra tidak pernah mengenal cinta, tak pernah didekati siapapun. Dia percaya, jika ada lelaki baik yang datang dengan cara yang benar, ia tak akan mengabaikannya. "Kalau Bu Siti percaya, aku pun percaya," jawab Zahra lirih. Hari pertemuan itu pun ditetapkan. Ta'aruf akan dilakukan secara sederhana, sesuai ajaran agama, di ruang tamu, dengan hijab pembatas, dan ditemani Bu Siti, sebagai wali sekaligus saksi. Zahra mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya tampak cemas tapi tenang. Ia duduk di balik tirai tipis, yang memisahkan dirinya dengan lelaki, yang akan dikenalnya. Hari ini, ketika lelaki itu masuk dan duduk, suasana menjadi hening. Bu Siti memulai dengan basa-basi. Namun lelaki itu, Pak Fikri, tak segera menyahut. Suaranya tercekat, tubuhnya membeku, tangannya gemetar. "Pak Fikri, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Bu Siti dengan nada khawatir. Fikri akhirnya bersuara, pelan, sangat pelan, nyaris seperti bisikan doa yang terselip di antara napas. "Maaf, siapa nama gadis ini?" tanyanya dengan suara parau. "Zahra," jawab Bu Siti. "Nama lengkapnya Zahra Aulia. Aku yang memberi nama itu 20 tahun lalu." Fikri memejamkan mata. Air matanya jatuh satu-satu. Tangis yang tertahan selama bertahun-tahun pecah seketika. "Zahra Aulia," gumamnya. "Itu nama yang dulu kupilih untuk putriku sebelum dia hilang dalam bencana 20 tahun lalu." Bu Siti tertegun. Zahra di balik tirai pun tercekat, dadanya bergemuruh. Ia perlahan berdiri, membuka sedikit tirai tipis di hadapannya, dan menatap wajah lelaki itu. Mata mereka bertemu, mata yang tak pernah saling mengenal, namun langsung mengikat jiwa mereka dalam pelukan yang dalam.
mata Zahra penuh tanya. Mata lelaki itu penuh luka dan cinta seorang ayah. Fikri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah saat berkata, "Aku ayahmu, Zahra. Ayahmu yang mencarimu kemana-mana, yang kehilangan segalanya waktu longsor menelan rumah kita." Zahra terduduk. Dunia berputar di sekelilingnya. Napasnya tercekat. Lidahnya keluh. Tapi di balik syok itu, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Rasa yang selama ini hilang, kini mendekapnya. Bu Siti menangis. Semuanya menangis. Ta'aruf itu tak jadi lamaran. Tapi hari itu, sebuah keluarga yang telah hancur oleh bencana, akhirnya disatukan kembali oleh takdir Allah yang indah. Zahra tidak kehilangan suami, tapi mendapatkan kembali ayah kandung yang selama kunci hanya hadir dalam doanya. Dan saat hujan reda, pelangi menggantung di langit, pertanda bahwa akhir sebuah penantian bisa jadi adalah awal kebahagiaan yang lebih besar. Udara pagi di Temanggung terasa segar. Burung-burung berkicau di atas pepohonan rindang, seakan ikut merayakan sesuatu yang tak biasa. Sebuah pertemuan yang tertunda selama 20 tahun. Di dalam rumah sederhana Bu Siti, suasana hening meski mata semua orang masih sembab oleh tangis kemarin. Zahra duduk di beranda, menatap langit biru yang cerah. Di pangkuannya tergeletak sebuah buku catatan kecil yang telah menguning dimakan waktu. Buku yang berisi doa-doanya selama ini. Ia menuliskan keinginan bertemu ayah kandungnya sejak usia belasan. Meski waktu itu harapan itu terasa seperti mengejar bayang-bayang di senja hari. Tapi kini, lelaki yang dulu hanya ada dalam doa dan mimpi, duduk tidak jauh darinya. Nyata, bernyawa, dan penuh cinta yang tertahan. Zahra, suara itu berat, dalam, dan penuh rasa bersalah. Zahra menoleh perlahan. Pak Fikri, ayah kandungnya, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang lebih tua dari seharusnya. Kerut di dahinya, sorot matanya yang menyimpan pedih, dan langkahnya yang perlahan menunjukkan betapa banyak luka yang dipikulnya selama ini. "Ayah," kata itu keluar dari bibir Zahra dengan gemetar. Satu kata yang selama ini tak pernah punya wajah, kini memiliki nama dan suara. Pak Fikri duduk di sebelah Zahra, menjaga jarak. Ia tak ingin gegabah. Hatinya ingin memeluk putrinya erat-erat, tapi ia tahu Zahra butuh waktu. Dunia mereka baru saja jungkir balik dalam satu hari. "Boleh ayah cerita tentang dulu?" tanyanya dengan pelan. Zahra mengangguk. Ia ingin tahu segalanya. Pak Fikri menarik napas panjang. 20 tahun lalu kita tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sindoro. Rumah kita tak besar, tapi cukup. Waktu itu, kau baru berusia 1 tahun. Ibumu, Rahmah, perempuan paling sabar, yang pernah ayah kenal. Kita hidup sederhana, tapi bahagia. Zahra menyimak, hatinya bergetar. Nama Rahmah terasa asing tapi hangat. Itu nama ibu kandungnya. Waktu bencana itu datang, longsor terjadi tengah malam. Aku baru saja kembali dari luar kota, dan saat aku mendekati desa, semua sudah tertutup tanah. Rumah-rumah tertimbun, mayat-mayat dievakuasi. Aku kehilangan akal. Mencari kalian berhari-hari, tapi nama kalian tak pernah ditemukan di daftar korban, tak juga di daftar pengungsi. Bahkan, tidak ada satu pun yang mengenali fotomu. Suara Pak Fikri mulai pecah. Ia menutup wajahnya sebentar, lalu melanjutkan. "Ayah pikir kalian meninggal. Aku tinggal di pesantren, menutup diri, tapi selalu berdoa. Sampai 2 tahun lalu, seorang teman menyebut ada gadis muda di Temanggung, yang wajahnya mirip almarhumah istriku. Aku abaikan, tapi rasa itu kembali muncul. Dan ketika bertemu Bu Siti, dan dia menyebut namamu Zahra Aulia, hatiku seperti tertusuk." Zahra tak bisa menahan air matanya. Ia membayangkan ayahnya selama 20 tahun mencari tanpa arah, menelan kenyataan pahit sendiri, tanpa siapapun untuk bersandar.
"Ayah," ucap Zahra pelan, "selama ini aku juga merasa kosong. Meski hidup bersama Bu Siti dengan kasih sayang, aku selalu bertanya-tanya, kenapa aku berbeda? Kenapa wajahku tak mirip siapapun? Kenapa aku tidak punya cerita masa kecil seperti teman-teman?" Tapi aku simpan semua itu dalam doa. Mereka diam. Hanya suara angin yang berhembus dan dedaunan yang berguguran menemani percakapan yang membongkar sejarah keluarga mereka. Kemudian, dari balik pintu, Bu Siti muncul sambil membawa teh hangat. Matanya bengkak, tapi wajahnya tenang. "Maaf, aku tak pernah tahu." Saat menemukan Zahra di tenda pengungsian, dia digendong oleh seorang ibu yang luka parah. Bin Abdi, hari kemudian si ibu itu meninggal. Yawana tak pernah menyebut nama, tak ada dokumen. Zahra masih bayi, tak bisa bicara. Aku hanya menganggap ini amanah dari Allah. Pak Fikri menatap Bu Siti. Ia bangkit dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih sudah menjaga anakku. Saat aku bahkan tak tahu dia masih hidup." Bu Siti mengangguk pelan, suaranya bergetar. "Zahra bukan hanya anakmu, dia juga anakku. Tapi sekarang, aku senang akhirnya dia tahu siapa ayahnya. Ini bukan kehilangan bagiku, ini penyempurnaan takdir." Hari itu berlalu dalam banyak tanya dan jawaban, dalam keheningan dan tangis, dalam cerita-cerita masa lalu yang saling ditambal perlahan. Malamnya, Zahra menatap langit dari jendela kamarnya. Banyak hal berubah dalam sekejap. Ia yang tadinya bersiap menjadi calon istri seorang pria asing, kini harus mencerna kenyataan bahwa pria itu adalah ayah kandungnya. Tak ada rasa kecewa, tapi ada perasaan ganjil yang sulit diungkapkan. Antara syok, syukur, dan haru yang membuncah sekaligus. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Pak Fikri berdiri di sana dengan wajah tenang. "Zahra, bolehkah ayah meminta sesuatu?" "Apa itu?" "Kalau engkau mengizinkan, ayah ingin mengenalmu lebih dalam. Tidak sebagai calon suami tentu, tapi sebagai seorang ayah. Mungkin selama ini ayah kehilangan 20 tahun hidupmu, tapi aku ingin mengisi sisa waktu kita dengan kasih sayang yang seharusnya kau terima sejak kecil." Zahra menunduk. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena cinta. "Iya, ayah, aku juga ingin mengenalmu, belajar memanggilmu tanpa ragu, dan mengenal kembali diriku sendiri, sebagai Zahra, putri dari Fikri dan Rahmah." Pelukan itu akhirnya terjadi. Pelan, hangat, dan penuh arti. Dalam satu dekapan, 20 tahun kehilangan seakan runtuh dan digantikan oleh cinta yang akhirnya pulang ke tempatnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi yang belum selesai. Zahra mulai menjalani hidup yang baru, bukan sebagai gadis yatim piatu tanpa silsilah, tapi sebagai anak kandung seorang ayah yang selama ini berdoa tanpa lelah. Setiap pagi, Zahra dan Pak Fikri duduk bersama di teras, saling bertukar cerita tentang masa lalu dan harapan-harapan kecil untuk masa depan. Namun, satu hal masih menggantung di udara seperti awan gelap yang belum juga turun hujan. Pembatalan ta'aruf. Meski niat awal Pak Fikri datang ke rumah Bu Siti adalah untuk mencari istri, takdir berkata lain. Rencana yang dirancang indah oleh manusia ternyata hanya sebagian kecil dari rencana yang lebih besar milik Allah. Dan kenyataan bahwa wanita yang akan ia lamar ternyata adalah putri kandungnya sendiri, menjadi kejutan yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan logika. Di sisi lain, Zahra pun masih merasa ganjil. Meski ia tahu niat ta'aruf itu bukan kesalahan siapapun, rasa canggung tetap ada. Ia mulai menghindari sorotan mata tetangga yang mulai bertanya-tanya, kenapa lamaran yang sempat terdengar kabarnya tiba-tiba tak jadi. Sore itu, Bu Siti mengajak Zahra berbincang di dapur sambil menyiapkan teh hangat. "Zahra, kamu nggak apa-apa?" tanya Bu Siti lembut. Zahra tersenyum lemah.
Aku baik, Bu. Hanya masih menyesuaikan diri. Rasanya seperti hidupku pindah ke cerita yang sama sekali berbeda. Kamu bingung ya? Antara syukur karena dipertemukan dengan ayah kandung, tapi juga merasa kehilangan karena rencana ta'aruf tidak berjalan seperti yang diharapkan. Zahra mengangguk pelan, Bu. Siti menatap Zahra dengan penuh kasih. Nak, terkadang cinta itu datang dalam bentuk yang tak kita sangka. Mungkin bukan cinta suami istri seperti yang kamu bayangkan, tapi cinta seorang ayah yang selama ini mencarimu. Itu juga cinta dan itu juga rahmat Allah. Zahra terdiam. Kata-kata Bu Siti benar. Ia tak bisa memaksakan jalan hidup yang sudah ditentukan oleh takdir. Tapi tetap, ada perasaan aneh di hatinya. Perasaan bahwa ia seperti kehilangan sesuatu sebelum sempat memilikinya. Beberapa hari kemudian, Pak Fikri datang dengan wajah yang serius tapi tenang. Zahra, ayah ingin bicara, katanya. Mereka duduk di ruang tamu, seperti pertama kali bertemu, tapi kali ini tanpa tirai pemisah. Hanya ada mereka berdua, dan kenyataan yang harus dihadapi bersama. Ayah sudah berpikir panjang. Ayah akan kembali ke pesantren minggu depan. Bukan karena ayah ingin menjauh, tapi karena ayah merasa kau berhak menjalani hidupmu sendiri. Kau masih muda, masa depanmu masih panjang. Zahra tercekat. Tapi, ayah, kita baru saja bertemu. Justru karena itu, ayah ingin kau punya ruang. Ayah tidak akan memaksakan diriku hadir di setiap sudut harimu. Tapi percayalah, ayah akan selalu ada ketika kau butuh. Ayah sudah kehilangan terlalu banyak waktu. Ayah tidak ingin kehilangan kesempatan kedua ini, meski harus sabar menjalaninya perlahan. Zahra menunduk. Ia menggenggam tangannya sendiri. Lalu, bagaimana soal rencana ta'aruf kemarin? Apa orang-orang tahu? Pak Fikri menggeleng. Ayah sudah berbicara dengan Bu Siti. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya. Cukup bilang bahwa rencana itu dibatalkan karena pertimbangan pribadi. Tidak semua orang harus tahu alasan sebenarnya. Biarlah ini menjadi rahasia keluarga. Yang penting, Allah tahu. Zahra mengangguk. Ada kelegaan di dadanya. Ia tidak perlu menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami orang lain. Cinta, rindu, pertemuan, dan pembatalan yang mengandung keajaiban itu biarlah menjadi kisah suci antara ia, ayahnya, dan Bu Siti. Beberapa hari berikutnya, suasana rumah menjadi lebih hangat. Zahra belajar banyak dari ayahnya tentang tafsir Al-Quran, sejarah Islam, dan kisah-kisah para nabi. Waktu mereka memang tidak banyak, tapi setiap momen diisi dengan ilmu dan kasih sayang. Sebelum Pak Fikri kembali ke pesantren, mereka berkumpul di ruang tengah. Zahra duduk di antara Bu Siti dan ayah kandungnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ayah, bolehkah aku memelukmu sebelum pergi? Tanyanya lirih. Pak Fikri tak berkata apa-apa. Ia langsung merentangkan tangannya. Zahra berdiri dan memeluknya. Dengan seluruh perasaannya, pelukan seorang anak yang akhirnya pulang setelah 20 tahun tersesat. Ayah janji, kita akan terus berhubungan, dan ayah akan datang lagi, membawa foto-foto ibumu, cerita-cerita masa kecilmu, dan kenangan yang dulu sempat hilang. Zahra tersenyum dalam tangis. Dan ketika Pak Fikri benar-benar pergi, Zahra berdiri di depan rumah sambil menatap punggung lelaki yang semakin menjauh. Kali ini bukan perpisahan seperti 20 tahun lalu. Ini hanya jarak yang memisahkan raga, tapi tidak hati. Di malam hari Zahra kembali membuka buku doanya. Di halaman terakhir ia menulis, "Aku tak jadi menikah, tapi aku menemukan bagian diriku yang hilang." Cinta sejati ternyata bukan hanya tentang pasangan hidup, tapi tentang keluarga yang akhirnya pulang. Terima kasih ya Allah atas kejutan yang indah ini. Zahra menutup bukunya dan tersenyum. Karena tidak semua cinta harus dimiliki. Ada cinta yang cukup untuk disyukuri dan dirawat dalam doa. Waktu terus berjalan,
Seakan ingin menunjukkan bahwa hidup memang harus terus maju, meski hati kadang masih tertinggal di masa lalu. Sudah hampir 3 bulan sejak Zahra mengetahui bahwa pria yang tadinya hendak menjadi calon suaminya adalah ayah kandungnya sendiri. Kehidupan di rumah Bu Siti pun perlahan kembali normal, walau sebenarnya tidak ada yang benar-benar normal setelah peristiwa sebesar itu. Zahra kini lebih sering merenung, tapi bukan karena kesedihan. Ia sedang belajar memaknai hidup. Ia belajar memahami bahwa apa yang dulu terasa seperti kehilangan, ternyata adalah penundaan. Bahwa Allah tidak pernah benar-benar mengambil sesuatu dari hambanya, hanya menyimpannya untuk dikembalikan di waktu yang tepat. Setiap malam Zahra duduk di depan sajadah lebih lama dari biasanya. Ia tidak hanya berdoa, tapi juga berdialog dalam diam dengan Allah, mengungkap syukur, menumpahkan rindu, dan menyerahkan segala yang belum bisa ia mengerti. Suatu malam, Bu Siti menghampirinya dengan secangkir susu hangat. "Zahra, kamu akhir-akhir ini makin tenang ya. Ibu senang lihat kamu seperti ini," ujarnya sambil tersenyum. Zahra menerima cangkir itu dan tersenyum kecil. "Aku cuma merasa hidupku sekarang seperti lembaran baru, Bu. Aku sudah tahu siapa aku, dari mana asal-usulku, dan apa tujuanku ke depan." Rasanya seperti dapat arah setelah sekian lama berjalan dalam kabut. Bu Siti menatapnya lekat-lekat. "Kamu memang anak yang kuat, Zahra. Dan kamu punya hati yang lembut. Itulah yang membuat Allah menjagamu selama ini." Zahra menunduk. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Mungkin aku tak bisa mengulang waktu bersama ibu kandungku. Tapi Allah mengirimkan ibu ke hidupku sebagai pengganti yang luar biasa." Bu Siti menarik Zahra ke pelukannya, memeluknya erat seperti seorang ibu memeluk anaknya sendiri. "Kamu bukan pengganti siapa-siapa. Kamu memang dititipkan ke ibu oleh Allah. Dan sekarang kamu sudah kembali ke ayah kandungmu. Itu bukan berarti ibu kehilanganmu. Justru sekarang keluarga kita bertambah satu." Minggu pagi itu, Zahra mendapat kabar dari Pak Fikri. Ia mengirim pesan lewat ponsel. "Zahra, ayah ingin kau datang ke pesantren minggu depan. Ada sesuatu yang ingin ayah tunjukkan." Zahra membalas dengan antusias. Hatinya berbunga-bunga. Sejak terakhir bertemu, mereka rutin berkomunikasi. Tapi ini adalah pertama kalinya ayahnya meminta ia datang langsung. Seminggu kemudian, Zahra dan Bu Siti berangkat ke pesantren yang terletak di lereng pegunungan, di sebuah desa tenang yang sejuk dan damai. Disambut dengan hangat oleh para santri dan pengurus, mereka berjalan menyusuri halaman pesantren yang luas, menuju sebuah rumah kecil di belakang bangunan utama. Pak Fikri keluar dari dalam rumah dengan wajah cerah. "Zahra, Ibu Siti." "Selamat datang," ucapnya penuh semangat. Zahra langsung memeluk ayahnya. "Aku senang bisa ke sini ya." Pak Fikri mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Setelah berbincang sebentar, ia mengambil sebuah kotak kayu dari lemari tua. Diletakkannya kotak itu di atas meja. "Ayah ingin tunjukkan ini." Zahra membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sepasang sandal bayi berwarna merah muda, sebuah foto lama yang telah pudar, dan selembar surat yang ditulis tangan. "Ini dari ibumu, Rahmah," kata Pak Fikri lirih. Zahra memandangi isi kotak itu dengan hati bergetar. Ia menyentuh sandal bayi itu seolah menyentuh masa kecil yang tidak pernah ia ingat. Lalu ia menatap foto yang sudah lusuh. Foto seorang wanita berhijab dengan wajah teduh dan senyum yang sangat mirip dengan wajahnya sendiri. "Ibu," bisiknya Pak Fikri, lalu memberikan surat itu padanya. "Waktu kami baru menikah, ibumu suka menulis surat-surat untuk masa depan. Salah satunya surat ini, untuk anak perempuan kami. Jika suatu hari kami tidak bisa mendampinginya." Tangan Zahra gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya halus dan rapi. "Untuk anakku yang mungkin membaca ini tanpa pernah mengenalku,
Maafkan ibu jika tak bisa menemanimu tumbuh. Tapi ketahuilah, setiap malam ibu berdoa agar Allah menjaga dan mencintaimu lebih dari ibu bisa melakukannya. Jika suatu hari kau menemukan surat ini, berarti takdir telah menyatukan kita kembali, setidaknya dalam doa dan cinta yang tak pernah mati. Jadilah perempuan yang lembut, tapi kuat. Jangan pernah berhenti berdoa, karena doa tidak pernah sia-sia. Dengan cinta, ibumu, Rahmah. Zahra tak mampu menahan tangis. Ia menangis sejadi-jadinya, dalam pelukan Bu Siti dan tatapan haru Pak Fikri. Hari itu bukan hanya kenangan yang ditemukan, tapi juga kepingan-kepingan hati yang selama ini hilang. Zahra merasa utuh, meski tanpa ibu di sisi, karena cinta itu masih hidup. Lewat ayahnya, lewat Bu Siti, dan lewat doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan. Beberapa bulan kemudian, Zahra kembali ke aktivitasnya. Ia mulai mengajar anak-anak, mengaji di langgar kecil dekat rumah, sesuatu yang dulu selalu ia cita-citakan. Ia ingin membagikan ilmu dan kasih sayang, seperti yang dulu ia terima dari Bu Siti, dan kini dari ayahnya. Pada suatu sore, setelah selesai mengajar, Zahra duduk sendiri di langgar itu. Ia menatap senja yang menguning keemasan. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya polos, "Kak Zahra, kenapa kakak suka banget senyum sendiri tiap sore?" Zahra tertawa pelan, "Karena kakak sedang bersyukur." "Bersyukur kenapa?" "Karena Allah sudah menjawab doa kakak, walaupun bukan dengan cara yang kakak duga, tapi lebih indah dari yang kakak harapkan." Anak itu tersenyum, lalu duduk di samping Zahra. Dan saat senja benar-benar turun, Zahra kembali membuka catatan doanya. Kadang yang kita tunggu bukan datang dalam bentuk yang kita minta, tapi datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Dan ketika cinta datang dari arah yang tidak kita duga, itulah tanda bahwa Allah tidak pernah tidur. Zahra menutup catatannya, lalu berdiri. Dengan senyum penuh keyakinan, ia melangkah pulang. Karena ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dan, kali ini Fidyaya detat sendiri lagi. Pagi itu, langit berwarna biru pucat dengan sedikit semburat jingga di ufuk timur. Zahra duduk di beranda rumah bersama Bu Siti, menikmati teh hangat dan angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah mereka. Sejak menemukan ayah kandungnya, hidup Zahra terasa lebih damai. Tidak lagi ada pertanyaan yang menggantung tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, atau mengapa ia merasa selalu kehilangan sesuatu. Tapi pagi itu, Zahra merasa ada yang berbeda. "Bu," katanya pelan. "Ya nak?" Bu Siti menoleh lembut. "Aku kepikiran sesuatu. Aku sudah tahu siapa ayahku, dan aku sudah merasa cukup di sini. Tapi aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar." Bu Siti mengernyitkan dahi. "Maksud kamu?" "Aku ingin tinggal bersama ayah di pesantren. Aku ingin belajar lebih dalam tentang agama, tentang hidup, dan tentang menjadi perempuan yang benar-benar berarti bagi orang lain. Bukan hanya di sini. Aku ingin melebarkan langkah, Bu." Bu Siti terdiam. Senyum lembut muncul di wajahnya yang mulai menua. "Zahra, kamu sudah dewasa, dan kalau itu keputusanmu, ibu hanya bisa mendoakan. Tapi," suaranya sedikit tercekat, "ibu pasti akan rindu." Zahra menggenggam tangan Bu Siti erat. "Aku nggak akan jauh. Aku cuma pulang ke tempat di mana seharusnya aku tumbuh. Tapi, hatiku akan selalu pulang ke sini, ke rumah ini, ke ibu." Hari-hari selanjutnya Zahra sibuk mempersiapkan kepindahannya. Ia menuliskan surat-surat kecil untuk anak-anak yang biasa ia ajar mengaji, meninggalkan catatan semangat dan doa-doa, agar mereka tumbuh menjadi anak yang saleh dan salihah. Ia juga mulai membereskan pakaian, buku, dan barang-barang kenangannya bersama Bu Siti. Pada hari keberangkatan, seluruh warga kampung kecil itu berkumpul di depan rumah Bu Siti. Mereka memberikan salam perpisahan dengan pelukan hangat dan doa-doa baik.
Zahra naik ke dalam mobil yang dikemudikan oleh salah satu santri dari pesantren ayahnya. Bu Siti berdiri di depan rumah dengan mata berkaca-kaca. Zahra membuka jendela dan melambai. "Ibu jangan sedih ya, Zahra cuma pergi untuk tumbuh. Nanti, Zahra sering pulang, bawa cerita-cerita baru buat ibu." "Ibu bangga sama kamu, Zahra," ucap Bu Siti, menahan tangis. "Jangan lupa doain ibu tiap malam." Mobil melaju perlahan, meninggalkan kampung kecil yang telah menjadi saksi perjalanan hidup Zahra. Ia memandangi pepohonan yang bergoyang, ladang yang membentang, dan anak-anak kecil yang berlari di jalanan. Semua itu masuk ke dalam hatinya seperti album kenangan. Setiba di pesantren, Pak Fikri menyambut dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Selamat datang di rumah yang lain, Nak," katanya, memeluk Zahra erat. Zahra menatap bangunan-bangunan sederhana di sekeliling pesantren itu, dengan hati penuh harap. Disinilah, pikirnya, ia akan belajar lebih dalam tentang makna hidup, tentang agama, dan tentang bagaimana menjadi cahaya bagi orang lain. Hari-harinya di pesantren pun dimulai. Zahra tidak hanya belajar fiqih, tafsir, dan bahasa Arab, tapi juga ikut mengajar santri-santri perempuan yang lebih muda. Ia juga mulai menulis artikel tentang pengalaman hidupnya untuk buletin pesantren, tentang bagaimana ia bertemu dengan ayah kandungnya, tentang perjalanan menjadi anak yatim, dan tentang cinta yang tak harus selalu berbentuk pernikahan. Salah satu tulisannya paling banyak dibaca berjudul, "Calon Suami yang Ternyata Ayahku Sendiri." Dalam artikel itu, Zahra tidak menyebut nama, tapi menggambarkan semua dengan bahasa yang jujur dan menyentuh. Para pembaca menangis dan merenung. Beberapa santri bahkan mulai menulis kembali kisah hidup mereka setelah membaca kisah Zahra. Pak Fikri memuji tulisannya. "Zahra, kamu bukan hanya belajar, tapi kamu juga menyembuhkan. Allah memang mengirimmu ke dunia ini untuk sesuatu yang besar." Zahra hanya tersenyum sambil menunduk. Ia tidak merasa hebat, ia hanya merasa pulang. 3 bulan kemudian, Bu Siti datang mengunjungi pesantren. Zahra menyambutnya dengan pelukan panjang. Mereka duduk di taman kecil dekat kolam ikan, bercerita sambil tertawa kecil. "Gimana di sini?" tanya Bu Siti. "Tenang, tapi sibuk. Dan banyak yang aku pelajari, Bu. Termasuk tentang cinta?" goda Bu Siti sambil tersenyum nakal. Zahra tertawa. "Cinta itu banyak bentuknya, Bu. Dulu aku pikir cinta itu harus tentang menikah. Tapi sekarang aku tahu, cinta juga bisa berupa doa, perjuangan, ilmu, dan bahkan keberanian untuk melepaskan." Bu Siti menatap Zahra dengan mata yang berkaca. "Kamu memang bukan anak kecil lagi." Zahra mengangguk. "Ibu tahu, aku sekarang bahagia. Bukan karena aku punya segalanya, tapi karena aku tahu, apapun yang terjadi di masa lalu, itu tidak sia-sia." "Iya, Nak. Doa memang tidak pernah sia-sia." Mereka saling menggenggam tangan. Di sekitar mereka, daun-daun berguguran ditiup angin sore. Cahaya matahari mulai temaram, memberikan suasana yang hangat. Hari itu Zahra merasa bahwa hidupnya telah berjalan jauh. Dari seorang anak yatim piatu yang tidak tahu asal-usulnya, kini menjadi perempuan yang mengerti arti sabar, arti cinta yang sejati, dan arti pulang yang sesungguhnya. Ia bukan lagi calon istri yang kehilangan kesempatan, tapi anak yang menemukan kembali keluarganya. Dan dalam hati yang lapang, Zahra tahu satu hal yang pasti. Semua luka, jika diserahkan pada Allah, akan menemukan jalannya pulang. Hari-hari Zahra di pesantren berlalu dalam kesibukan dan ketenangan. Setiap pagi ia bangun sebelum azan subuh, menyiapkan diri, dan mengawali hari dengan salat tahajud, yang kini menjadi bagian dari rutinitas hatinya. Waktu demi waktu berjalan, seperti angin yang tenang, tidak terlihat, tapi terasa. Di balik semua kesibukan belajar, mengajar, dan menulis,
Ada ketenangan yang baru tumbuh di dalam dirinya. Ketulusan. Zahra telah menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia, tapi selalu sesuai kehendak Allah yang jauh lebih tahu mana yang terbaik. Suatu sore, setelah selesai mengajar kelas tafsir, Zahra duduk di serambi pesantren sambil memandangi langit yang perlahan berubah warna. Pak Fikri, ayah kandungnya, datang, menghampiri sambil membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. "Zahra," ucap Pak Fikri perlahan. Zahra menoleh. "Iya ya?" "Ayah sudah lama ingin bicara. Ada satu hal yang perlu kamu tahu, soal ibumu dan masa lalu." Zahra diam. Ia menatap ayahnya dengan tatapan penuh perhatian, siap mendengarkan apapun. Pak Fikri menarik napas panjang. "Dulu, sebelum bencana itu merenggut segalanya, ibu kamu, Rahma, sudah merasa ada sesuatu yang tak biasa. Ia merasa ada firasat. Malam sebelum kejadian, ia minta aku menulis surat wasiat dan menitipkan nama Zahra sebagai nama anak perempuan kita. Walau kamu waktu itu masih bayi." Ia bilang, "Kalau ada apa-apa, Zahra harus tetap tumbuh dalam kebaikan. Dalam cahaya Islam, dalam ketenangan iman." Mata Zahra berkaca-kaca. "Ayah tak pernah lupa kata-kata itu. Dan sejak kamu hilang waktu itu, ayah berdoa tiap malam, tiap pagi, di setiap rakaat salat. Berharap Allah mengembalikan kamu. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hatimu. Ucendai sekarang, kamu duduk di sini, tepat di samping ayah." Suaranya bergetar. Zahra menggenggam tangan ayahnya. "Aku juga selalu merasa ada sesuatu yang hilang, tapi aku tak tahu apa. Sampai akhirnya aku menemukan ayah, dan semua rasa kehilangan itu hilang dengan sendirinya." "Ayah bersyukur," ujar Pak Fikri. "Tapi ayah juga punya permintaan." "Apa ya?" Pak Fikri memandang Zahra dalam-dalam. "Kalau suatu hari ayah sudah tak ada, teruskan pesantren ini. Jadikan tempat ini rumah bagi anak-anak yang kehilangan rumah. Ajarkan mereka agama, tapi juga ajarkan mereka tentang harapan. Tentang keberanian untuk hidup, meski pernah hancur." Zahra menunduk. Air matanya mengalir perlahan. Ia mengangguk. "Pelan, ayah, aku janji." Beberapa minggu kemudian, Zahra mulai mendapat tawaran untuk berbicara di berbagai acara kajian muslimah. Namanya mulai dikenal sebagai penulis kisah nyata yang menyentuh jiwa. Banyak yang tak tahu bahwa cerita-cerita yang ia tulis lahir dari luka yang panjang. Tapi bagi Zahra, itu bukan luka lagi, melainkan pelajaran. Salah satu undangan yang datang berasal dari sebuah komunitas muslimah di kota besar. Mereka meminta Zahra hadir sebagai pembicara dalam seminar bertema "Menemukan Cinta Sejati dalam Jalan Allah." Awalnya Zahra ragu, tapi ayahnya mendorongnya. "Ini jalanmu. Jangan hanya sembuh untuk dirimu sendiri. Sembuhkan juga orang lain lewat kisahmu." Akhirnya Zahra pun pergi. Di hari seminar, ratusan perempuan hadir. Mereka antusias. Zahra berdiri di atas panggung sederhana, menatap wajah-wajah penuh harap. Ia membuka kisahnya dengan lembut, tanpa banyak hiasan kata. "Dulu aku pernah dijodohkan dengan pria yang sangat saleh, lembut, baik, dan bijaksana. Tapi saat pertama kali bertemu, kami tidak jadi membahas pernikahan. Karena ternyata pria itu adalah ayah kandungku sendiri." Seisi ruangan hening. Semua mata menatap Zahra, terdiam dalam keheningan yang berat, dan menyentuh. Aku tidak sedih. Aku justru merasa Allah mengatur semuanya begitu sempurna. Aku tidak menikah saat itu, tapi aku menemukan rumah yang selama ini hilang. Aku menemukan bagian dari diriku yang selama ini kosong. Karena cinta yang sejati bukan selalu soal pasangan. Kadang cinta itu adalah kepingan keluarga yang hilang, dan akhirnya kembali. Tepuk tangan menggema. Tangis haru mengalir dari banyak wajah.
Beberapa peserta maju dan memeluk Zahra usai acara, menceritakan kisah mereka masing-masing. Ada yang ditinggal orang tua, ada yang tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya, ada pula yang sedang memulihkan diri dari trauma masa lalu. Zahra mendengarkan mereka satu persatu. Dalam hatinya ia merasa bahwa inilah jawaban dari semua doa yang dulu ia panjatkan dalam diam. Beberapa bulan setelah itu Zahra kembali ke kampung. Bukan karena rindu, tapi karena mendapat kabar bahwa Bu Siti sedang sakit. Ia pulang dan langsung menuju rumah kecil yang penuh kenangan itu. Bu Siti terbaring di kamar. Wajahnya pucat tapi tetap tersenyum saat melihat Zahra. "Ibu cuma kangen," katanya pelan. Makanya badan jadi lemas. Zahra tertawa kecil meski air matanya hampir jatuh. "Kalau ibu kangen, bilang aja. Zahra pasti pulang." Mereka menghabiskan malam dengan cerita-cerita lama, dari kisah waktu kecil Zahra sampai kisah saat pertama kali Zahra diajak mengaji. Di ujung malam itu, Zahra duduk di samping Bu Siti dan berkata, "Bu, dulu aku kira aku kehilangan segalanya. Tapi ternyata, aku cuma sedang dijauhkan dari sesuatu untuk disiapkan menerima yang lebih besar." Bu Siti mengangguk pelan. "Dan ibu adalah bagian dari yang lebih besar itu," tambah Zahra sambil mengecup tangan ibu angkatnya. Tahun itu, Zahra resmi membuka kelas khusus bagi anak-anak yatim dan duafa di pesantren. Ia mengajar, membimbing, dan menyayangi mereka seperti saudara. Ia tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga harapan. Dan di salah satu kelasnya, ia menuliskan kalimat di papan tulis besar. "Kadang, Allah tidak menjawab doamu hari ini, karena jawabannya adalah seseorang, sebuah tempat, atau momen yang datang, di waktu yang paling tepat. Teruslah berdoa, karena doa yang tulus akan menemukan jalannya." Zahra menatap tulisan itu lama, lalu ia berbisik dalam hati, "Terima kasih ya Allah, karena Kau selalu menyimpan yang terbaik, bahkan ketika aku sempat mengira Kau diam." Hari itu Zahra tidak lagi merasa menunggu cinta, karena ia telah memilikinya, dalam bentuk yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Cinta dari seorang ayah, cinta dari ibu yang mengasuh tanpa darah, cinta dari ilmu, dan cinta dari jalan pulang yang bernama iman. Tahun-tahun berlalu secepat desir angin yang tak terlihat, namun terasa. Zahra kini telah menjadi sosok yang dikenal oleh banyak orang, bukan karena popularitas atau kekayaan, tapi karena ketulusan hati dan keteguhannya dalam memegang nilai hidup. Ia tetap tinggal di pesantren bersama ayahnya, Pak Fikri, sambil mengajar, menulis, dan membina anak-anak yang kehilangan arah. Pesantren itu kini lebih hidup, lebih hangat, lebih penuh makna. Seperti rumah bagi hati-hati yang lelah. Suatu sore setelah selesai mengisi kelas motivasi untuk para santriwati, Zahra duduk di teras mushola kecil pesantren. Matahari hampir tenggelam, langit dipenuhi warna emas dan oranye, indah dan tenang. Pak Fikri datang membawa 2 gelas air jahe hangat dan duduk di sampingnya. "Ayah, ada hal yang ingin Zahra tanyakan sejak lama." Zahra membuka percakapan. "Apa? Nah? Kenapa ayah dulu tidak pernah menikah lagi setelah kehilangan ibu?" Pak Fikri tersenyum, menatap langit sejenak, lalu menjawab dengan suara yang pelan dan penuh makna. "Karena cinta yang ayah punya ke ibu kamu sudah cukup, tidak pernah hilang, tidak pernah habis. Cinta itu tidak selalu harus diganti. Kadang cukup disimpan sebagai doa, sebagai janji, dan..." Selama bertahun-tahun ayah berpikir, mungkin Allah mengambil semuanya hanya untuk mengajar ayah, bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal merelakan dan tetap mendoakan. Zahra terdiam, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dan sekarang, ayah tidak menyesal menunggu, karena yang ayah tunggu akhirnya kembali, kamu. Lanjut Pak Fikri. Zahra memeluk ayahnya pelan, penuh rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Beberapa bulan kemudian, Zahra mendapat kabar bahwa Bu Siti telah berpulang ke rahmatullah. Ia langsung pulang ke kampung halaman untuk mengurus pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir. Di makam yang sederhana namun rapi itu, Zahra duduk berlama-lama, menatap nisan sambil berdoa dengan air mata yang mengalir tanpa henti. "Ibu, maaf Zahra belum sempat balas semua kasih sayang ibu. Tapi insya Allah, doa Zahra akan selalu menyertai ibu. Terima kasih sudah menyelamatkan Zahra saat kecil, dan tetap menjadi ibu bahkan tanpa ikatan darah." Zahra menanam bunga melati di sisi nisan itu. Harumnya mengingatkan pada kasih yang tak pernah menuntut balas. Sepulang dari pemakaman, Zahra duduk sendirian di kamar lamanya di rumah Bu Siti. Di atas lemari, ia menemukan kotak kecil berisi surat-surat lama. Salah satunya adalah surat dari Bu Siti, tertulis dengan tangan gemetar dan tinta yang mulai pudar. "Jika suatu hari ibu tidak bisa lagi menunggu kamu pulang, jangan sedih. Ibu hanya berpindah rumah. Dari dunia yang fana ke tempat yang semoga lebih indah. Tapi doamu adalah jembatan kita. Maka teruslah berdoa, nak. Karena cinta ibu tidak akan pernah selesai, meski ibu telah tiada." Zahra menahan tangis, memeluk surat itu erat-erat seolah sedang memeluk tubuh ibu angkatnya yang sudah damai dalam pelukan bumi. Beberapa tahun kemudian, Zahra kini dikenal sebagai pengasuh utama pesantren tempat ayahnya dulu membangun pondasi pertama. Setelah Pak Fikri wafat dengan tenang di usia senja, Zahra mengambil tanggung jawab sepenuhnya. Ia tidak pernah menikah. Banyak yang bertanya, banyak yang mencoba melamar, tapi ia selalu menjawab dengan lembut, "Aku sudah punya cinta yang sempurna dalam hidupku. Cinta dari ayah, dari ibu, dan dari Allah. Dan aku ingin menggunakan hidupku untuk mencintai yang lainnya melalui jalan ilmu dan dakwah." Di suatu malam yang sunyi, setelah semua santri tidur dan lampu-lampu pesantren mulai redup, Zahra duduk di kamar kecilnya. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri. "Zahra, kamu sudah melalui banyak hal. Ditinggalkan, ditemukan, dilukai, dicintai. Tapi yang paling penting, kamu tidak pernah menyerah. Terus berjalan, meski jalannya gelap. Terus percaya, meski harapan nyaris hilang. Dan akhirnya kamu pulang, bukan ke rumah, tapi ke pelukan takdir yang paling indah dari Allah." Surat itu dilipat rapi dan disimpan di dalam Al-Quran yang ia baca setiap malam. Ia menatap langit dari jendela kamarnya. Di luar, bintang-bintang bersinar seperti biasa. Tidak ada yang luar biasa malam itu. Tapi bagi Zahra, malam itu adalah malam penuh cahaya. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh, tanpa pengakuan, tanpa gelar, tanpa suami, tanpa anak, hanya dengan cinta yang lahir dari luka, tumbuh dalam doa, dan hidup bersama cahaya iman. Penutup kisah Zahra bukan kisah cinta biasa. Ia bukan tentang dua orang yang akhirnya bersatu dalam pernikahan, tapi tentang seorang perempuan yang menemukan makna cinta sejati dalam bentuk yang lebih luas. Cinta kepada keluarga yang tak sempurna. Cinta kepada orang tua yang terpisah waktu. Cinta kepada diri sendiri yang pernah hilang arah. Dan cinta kepada Tuhan yang menulis naskah hidup Zahra dengan penuh hikmah. Karena sejatinya, cinta sejati bukan hanya yang datang dan tinggal, tapi yang mampu menguatkan, meski harus melepaskan. Dan bagi Zahra, cinta itu adalah jalan pulang,